Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Abdul Hakim, dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen berbasis SMART 2025. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermutu, terencana, dan berbasis capaian. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang adalah mata kuliah Kriminologi dengan kode mata kuliah KPT 0201220. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib inti keilmuan yang termasuk dalam rumpun ilmu hukum pidana. Mata kuliah ini juga memiliki bobot 2 SKS. Kriminologi diposisikan sebagai mata kuliah yang penting karena memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang fenomena kejahatan dalam perspektif teoritis, historis, dan aplikatif. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajak mengeksplorasi pengertian tentang kriminologi, sejarah perkembangan kriminologi, mazhab-mazhab utama dalam kriminologi, dan teori-teori kejahatan serta faktor-faktor penyebab kejahatan sosial seperti prostitusi, kenakalan remaja, dan korupsi. Pengajaran saya rancang berbasis rencana pembelajaran semester yang sistematis dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Di antaranya sebagai berikut. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang dicapai pada akhir perkuliahan di mata kuliah kriminologi ini, di antaranya dalam pelaksanaannya, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi melalui berbagai media pembelajaran. Materi disampaikan dalam bentuk perkuliahan tatap muka dan didukung dengan akses digital melalui Learning Management System kampus. Kemudian interaction. Pada tahap ini melibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk diskusi, respon terhadap studi kasus yang aktual, dan pembentukan forum kelompok, serta presentasi hasil kajian. Interaksi tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, tetapi juga melalui media daring, termasuk forum diskusi, kuis interaktif, dan umpan balik dosen secara real time. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif. Asesmen tengah semester menilai kemampuan analitis mahasiswa dalam mengkaji fenomena kejahatan berdasarkan teori-teori kriminologi. Kemudian asesmen akhir semester berupa tugas akhir individu atau kelompok berbentuk makalah atau presentasi yang mengintegrasikan semua materi, teori, dan studi kasus nyata. Penilaian juga memperhatikan aspek berpikir kritis, orisinalitas, serta etika akademik. Melalui metode DIA, saya menekankan pentingnya proses pembelajaran yang bukan hanya berpusat pada dosen,
tetapi memberikan ruang yang besar bagi aktivitas dan keterlibatan aktif mahasiswa, baik dalam memahami konsep maupun dalam mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dan aplikatif. Demikian penjelasan terkait mata kuliah kriminologi bagi mahasiswa di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian selanjutnya berikut cuplikan pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah kriminologi yang dilaksanakan secara sinkronus melalui tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman, selamat pagi teman-teman semua. Ya, sebelum kita mulai saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Baik. Hari ini ada yang izin tidak masuk? Ketua kelas Mbak Adel ada yang tidak masuk? Satu izin. Siapa? Alivio. Karena sakit. Surat izinnya ada di Mbak Adel ya. Nanti diserahkan ke saya ya. Baik. Untuk teman-teman yang lain ya, sebelum kita mulai ya, mari terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai pertemuan pada minggu kali ini ya, sebelumnya silahkan membuka e-learningnya terlebih dahulu. Baik, cukup ya teman-teman ya. Baik, setelah presensi, nah saudara-saudara sekalian masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Bentuk-bentuk kejahatan ya. Di mata kuliah kriminologi ini teman-teman sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan. Ada yang masih ingat apa saja bentuk-bentuk kejahatan? Ya, Mas Hasbi? Kejahatan luar biasa. Yang lainnya? Kejahatan biasa. Jadi ada dua secara umum bentuk atau jenis dari kejahatan, biasa dan luar biasa. Ada yang bisa menyebutkan contohnya kejahatan luar biasa atau bahasa lainnya kita sebut dengan extraordinary crime. Ada yang tahu? Iya. Tindak pidana korupsi masuk dalam kejahatan luar biasa. Yang lain satu lagi? Mas Andi? Genosida. Oh, genosida. Baik ya. Jadi dua tadi itu ya teman-teman menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk dari kejahatan. Nah, saudara-saudara sekalian ya, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-14 ya, di mana kita akan mengkaji ya terkait dengan penyebab dari prostitusi ya. Saya kira teman-teman sudah melihat di RPS ya, setelah kita mempelajari tentang bentuk kejahatan tadi, maka di pertemuan ke-13, 14 dan ke pertemuan ke-15 secara komprehensif kita akan mempelajari bentuk dari kejahatan. Yang pertama kita pelajari adalah prostitusi. Tentu nanti kita akan berbicara tentang alasannya, sebabnya mengapa prostitusi itu lebih dominan. Ya, subjeknya atau pelakunya berasal dari desa. Baik teman-teman sekalian, silahkan diperhatikan ya. Saya sudah merangkum apa yang tadi barangkali menjadi pengantar teman-teman semua. Di sini bisa kita lihat ya bahwa prostitusi ya memang merupakan salah satu bentuk penyakit ya masyarakat kita. Yang mana ya keberadaannya ini telah misalnya mencederai ya, atau kemudian mengakibatkan norma ya, penyimpangan terhadap norma yang ada di masyarakat ya, di mana ya proses ataupun prostitusi ini tadi disampaikan oleh teman kita juga merupakan sebagai salah satu bentuk ladang bisnis ya. Mengapa demikian? Karena memang berkembang begitu cepat, apalagi ya didukung dengan tadi misalnya banyak sekali
ya para pelaku ya prostitusi ini berasal dari desa. Sebabnya kenapa? Ya, karena dalam salah satu sebab terjadinya prostitusi dalam faktor ekonomi, ya, pendidikan, kurang pengetahuan, ya, atau hal-hal lain ya yang dalam aspek keterbelakangan ini menjadi salah satu bentuk penyebab terjadinya prostitusi. Ya, penting ternyata ya bagi kita semua sejak dini ya, dari mulai kita menempuh pendidikan misalnya sebelum masuk ke perguruan tinggi ini dibekali dengan ilmu agama, karena ini menjadi salah satu fondasi ya di mana ya prostitusi ini barangkali bisa dihilangkan ya sebagai penyakit di masyarakat tadi. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menampilkan ya pendapat ahli yang menjelaskan tentang apa itu prostitusi. Yang pertama ya seorang profesor atau ahli kriminologi ya, katakanlah kriminolog W.A. Bonger memberikan pendapatnya terkait dengan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana seseorang menjual diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual. Ironinya lagi, perbuatan seksual ini dijadikan sebagai bentuk mata pencahariannya. Ya, maka tidak heran teman-teman sekalian, perkembangan dalam prostitusi ini memang sangat pesat. Bisa kita jumpai saat ini modusnya ya tidak hanya secara konvensional, bahkan secara terang-terangan terbuka bisa kita jumpai melalui platform online atau di media sosial. Ya, hal inilah yang kemudian menyebabkan dari mulai akar ya prostitusi ini memang sangat sulit sekali untuk dihilangkan. Nanti saat ini di era sekarang ini namanya prostitusi tidak hanya didominasi oleh kaum wanita saja. Bahkan laki-laki juga banyak kemudian ya yang masuk dalam pusaran atau lingkaran prostitusi ini. Prostitusi itu ada keroyalan atau kerelaan seseorang dalam memberikan jasa tanda kutip apa? Seksual. Hubungan yang dilakukan secara ilegal. Oke, karena legalitas dalam konteks seksual tentu harus diikat melalui pernikahan atau perkawinan. Maka tujuannya apa? Ya, akumulasi dari kedua hal ini, pengertian ini tadi, antara kedua belah pihak ya ingin mendapatkan suatu imbalan atas jasa atau materinya. Jika kita mengkaji ketentuan pasal ya, ada yang tahu di mana prostitusi itu diatur? Baik. Terima kasih Mbak Adel ya. Jadi teman-teman sekalian, di sini juga sudah saya tampilkan salah satu memang yang sangat umum sebagai dasar konstitusinya hukum pidana kita ya, di dalamnya yang memuat segala macam bentuk tindak pidana itu diatur dalam KUHP. Baik dalam ketentuan yang lama atau dalam ketentuan KUHP kita yang baru yang insya Allah nanti pada tanggal kurang lebih 2 Januari 2026 itu berlaku ya, mengatur di dalamnya terkait dengan prostitusi. Bahkan ketentuan terkait dengan perzinahan, kohabitasi, eksploitasi sosial ya mengalami perkembangan dalam pengaturan deliknya di dalam KUHP baru. Memang kita tidak bisa menemukan dalam konteks unsur atau bunyi pasalnya mengatur secara eksplisit terkait dengan prostitusi. Pada umumnya penegak hukum mengaitkan dengan delik-delik tertentu. Atau di sini saya juga cantumkan, misalnya dalam tindak pidana terkait dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di sana memuat pasal di mana eksploitasi atau penjualan orang itu dikaitkan dengan prostitusi. Ya, ketentuan prostitusi ini bisa kita temukan dalam undang-undang yang bersifat sektoral.
Ya, dalam undang-undang ITE ada, pornografi juga ada. Jika dalam melakukan modus atau perbuatan prostitusi ini, misalnya seseorang merekam dan memperjualbelikan, ya, maka bisa dikenakan undang-undang pornografi, ya. Dan dalam ketentuan undang-undang yang lain saya kira nanti bisa kita kaji secara lebih lanjut. Begitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Baik. Teman-teman sekalian, ya, jika kita melihat bagaimana prostitusi ini dalam perkembangannya sangat pesat, maka tentu kita bisa melihat apa sebetulnya akar atau masalah, ya, sehingga perilaku yang menyimpang dari masyarakat ini semakin lama, semakin hari semakin berkembang. Ternyata dari sejarahnya di masa lalu teman-teman sekalian, bentuk pelacuran, prostitusi, atau saat ini diatur juga disebut dengan perzinahan, ya, bahkan itu bagian daripada ketaatan seseorang, kepatuhan seseorang terhadap Tuhannya. Siapa? Bentuk penyembahan dewa di masa lalu. Cerita itu bisa kita temukan kok di berbagai macam kisah. Ya, pada zaman misalnya di sini saya tuliskan Mesir kuno, ya, pada era di Babilonia masa lalu, ya, di mana seseorang dengan kesukarelaan tadi, keroyalan tadi, memberikan, ya, atau bertukar dalam konteks, mohon maaf, hubungan seksualnya tadi secara ilegal tanpa adanya hubungan yang resmi. Ya, bahkan seorang yang lain seringkali berpandangan bahwa jika itu tidak dilakukan, malah justru, ya, itu merupakan suatu perbuatan yang dosa, ya, karena dianggap tidak taat dan patuh. Ya, namun demikian, ya, saya kira kalau kita bicara adat istiadat, budaya, agama, sepatutnya kita bicara sesuatu yang berkaitan dengan kesusilaan, yang baik, yang sopan, yang arif, begitu kira-kira ya. Maka, ya, dalam konteks ini juga bisa kita lihat perkembangan agama dan budaya. Secara umum agama Samawi, ya, yang diakui di Indonesia pasti meletakkan bentuk prostitusi, perzinahan, mohon maaf, pelacuran dan lain sebagainya sebagai perbuatan yang menyimpang di luar dari kaidah atau ajaran agama. Ya, adat istiadat pun demikian. Budaya kita hari ini saya kira tidak bisa dan tidak mungkin kita akan temukan dari ribuan atau banyaknya suku, ya, yang ada di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia, tidak ada yang satupun yang melegalkan terkait dengan prostitusi. Ya, maka ada perkembangan yang saya kira ke arah positif, ya, menilai atau melihat terkait dengan prostitusi. Nah, teman-teman sekalian, ya, untuk selanjutnya sebagai bahan diskusi kita hari ini di kelas, maka sesuai dengan apa yang sudah dibagi di pertemuan pertama, ya, silahkan kelompok 1, 2, 3, dan 4 bertemu dengan anggota kelompoknya. Untuk kelompok 1 dan 2, kelompok 1 dan 2 silahkan Anda mendiskusikan terkait dengan kasus yang pertama. Materi ini bisa diakses melalui Moka teman-teman, ya, silakan. Kasus yang pertama. Untuk kelompok ketiga dan kelompok keempat, ya, teman-teman nanti membahas atau menganalisis terkait dengan studi kasus yang kedua. Oke, perintahnya seperti apa, arahan untuk atau petunjuk pengerjaan tugasnya, silahkan lakukan analisis secara berkelompok, temukan sebab-sebab apa yang melatar belakangi berdasarkan kronologi kasus ini, ya, sebab terjadinya prostitusi. Kemudian di akhir berikan kesimpulan dampak apa yang mungkin ditimbulkan akibat dari prostitusi. Bisa difahami teman-teman? Silakan ketua kelompoknya untuk berkumpul dengan anggotanya. Saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kita kembali lagi dan Anda menyampaikan hasil diskusinya. Silakan.
satunya sih memiliki barang-barang mewah. Jadi kasus prostitusi ini bisa terjadi karena faktor ekonomi yang kurang mampu. Baik teman-teman sekalian, sudah cukup diskusinya. Silahkan kembali ke posisi Anda. Silakan Mas Andi. Dari kelompok kami kan bisa menunjukkan Pak ada 3 alasan kenapa prostitusi sudah terjadi. Siap. Yang pertama karena ayahnya sering menghubungkan dan dengan perempuan. Yang kedua pendapatan prostitusi untuk biaya kuliah Pak. Yang ketiga ajakan dari Yang ketiga, ajakan dari teman-teman. teman-temannya berdasarkan studi kasusnya ya. Ya, Pak. Baik, cukup. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada lagi? Ya, kalau sudah kita ke kasus yang kedua. Kelompok 3. Silakan, siapa yang menyampaikan? Mas Reski. Ayo. Ya, silakan. Menurut kelompok kami dari kasus 2 yaitu pergaulan bebas sejak SMA Pak. Oh, alasannya adalah karena pergaulan bebas Rin sejak SMA, jadi dia sudah terbiasa dengan perilaku ini, gitu ya. Oh, jadi perilaku seksual yang menyimpang tadi ini akibat dia untuk mencari kesenangan semata, gitu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan teman-teman untuk kita semua ya. Oke. Saya kira diskusi yang baik ya dari teman-teman semua menghasilkan kesimpulan juga yang baik. Tapi mari kita lihat kira-kira apa feedback dari saya yang akan saya berikan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi tadi. Yang pertama, betul disampaikan oleh kelompok 1 dan 2, faktor ekonomi menjadi masalah besar ya penyebab terjadinya prostitusi. Ada beberapa poin saya buat di sini, teman-teman silahkan nanti bisa dicermati secara seksama ya. Yang termasuk dalam kategori faktor ekonomi ini misalnya dari background atau latar belakang sosial ekonominya yang rendah, atau juga karena tingkat pendidikannya, atau diakibatkan karena minimnya keterampilan. Jadi dia tidak memiliki skill kemampuan yang lain kecuali tadi, sehingga dia melakukan perbuatan yang menyimpang. Begitu ya. Ya, saya kira ini umum juga bisa kita gunakan sebagai analisis dalam bentuk kejahatan yang lain. Begitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, gaya hidup. Tadi juga disampaikan. Kesenangan semata, gengsi. Pada siapa? Lingkungannya, khususnya dalam kasus tadi teman-teman di kampus. Juga disampaikan oleh kelompok 2 tadi dengan terang. Begitu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya masih ada sebab terjadinya prostitusi ini karena kegagalan seseorang mencapai tujuan hidup. Ya, menikah sebagai tujuan utama untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah misalnya, tapi dalam hal ini tidak tercapai tujuan tersebut, atau banyak orang yang mendasarkan pernikahan sebagai tujuan utamanya adalah untuk ya mendapatkan tadi ya legalitas dalam konteks seksual itu tidak tercapai. Ya, sehingga dia melakukan atau mencari pelampiasan yang lain. Tapi dalam kasus tadi tidak kita temukan ya sebab ini. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya yaitu pelaku tidak menghormati orang tua karena kurang bersyukur atas nikmat. Nah, selain itu teman-teman, kita akan melihat upaya penanggulangannya seperti apa. Saya bagi ke dalam 2 tahapan, yaitu upaya preventif. Barangkali dalam konteks pengaturan undang-undang perlu kita sempurnakan sehingga bisa mencegah terjadinya prostitusi, atau sampai ke poin yang ke-8 termasuk yaitu meningkatkan kesejahteraan tadi sehingga tidak ditemukan lagi kesenjangan, tidak ditemukan lagi adanya orang-orang yang mengalami kekurangan dalam faktor ekonomi. Bisa dipahami di sini? Oke. Yang lainnya, jika kita bicara faktor preventif, tentu kita bicara tentang represif dan kuratif ya. Perlu melalui lokalisasi dengan melakukan pengawasan. Memang pada faktanya ada banyak ya tempat-tempat prostitusi yang dilindungi, tetapi dalam prakteknya ternyata ini tidak hanya dilakukan pada satu tempat. Maka perlu adanya pengawasan agar penyakit menyimpang dari masyarakat ini tidak menyebar luas di luar wilayah yang sudah ditentukan. Ya, prakteknya demikian di beberapa wilayah itu dilindungi ya. Kita perlu memberikan berbagai macam pelatihan keterampilan juga sehingga apa?
mereka yang memiliki keterbatasan tadi tidak memiliki skill, ya, tidak memiliki keterampilan, bisa mendapatkan ya misalnya referensi untuk mereka berusaha dengan cara yang lain. Selanjutnya kita akan bicara terkait dengan kesimpulan ya. Jadi dari semua pembahasan tadi yang sudah disampaikan, teman-teman, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa prostitusi ini faktor utama yang memicu terjadinya adalah satu karena kemiskinan, faktor ekonomi tadi, ya, kemudian rendahnya pendidikan seseorang, bekal agama yang barangkali tidak ditanamkan sejak dia dini tadi, kemudian keretakan atau faktor perhatian dari keluarganya tidak ada, sehingga anak tadi bebas melakukan sesuai dengan kehendaknya, ya. Kemudian yang terakhir adalah di tengah-tengah perkembangan digital teknologi ini, akses terhadap konten-konten, mohon maaf, yang berbau pornografi ini ya memang sangat luas. Maka perlu ada kebijakan juga yang bisa membatasi terhadap konten tersebut. Apa itu pornografi atau apa yang Anda pahami dari sebab terjadinya pornografi? Terakhir, boleh? Pornografi itu didasarkan adanya kemiskinan dan rendahnya pendidikan itu merupakan faktor yang paling utama menurut saya. Kita dalam hukum Indonesia sendiri mungkin kurang tepat mengenai aturannya, Pak. Mungkin penegakan hukumnya kurang maksimal, jadi masih banyak proses-proses prostitusi itu terjadi di masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Adel ya. Jadi dari Mbak Adel tadi kita mendapat kesimpulan yang penting, faktor penyebabnya akibat tadi faktor ekonomi, kemiskinan. Selain itu efektivitas penegakan hukumnya perlu ditingkatkan lagi. Ya, barangkali karena longgarnya tadi, kurangnya peran serta dari para penegak hukum, ya maka prostitusi ini lebih banyak atau sering dan mudah berkembang. Saya kira demikian ya teman-teman sekalian refleksi untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Kemudian selanjutnya untuk bentuk penugasan pertemuan kita minggu depan ya silahkan nanti dibuka pada RPS lembar kerja yang kelima. Di sana ada kronologi kasus yang saya minta untuk teman-teman bisa menganalisis secara mendalam dan dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Minggu depan sebelum kita memulai materi, kita akan cek terlebih dahulu hasil pengerjaan tugas dari teman-teman. Bisa difahami ya? Oke. Nah, itu saja barangkali teman-teman yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah cukup ya? Baik, untuk bahan pembelajaran minggu depan silahkan dipersiapkan tugasnya. Juga kita akan membahas materi yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja ya, atau dalam istilah hukum pidananya kita kenal juga dengan juvenile delinquency. Ya, silahkan dibaca secara mandiri terlebih dahulu. Minggu depan kita akan diskusikan secara mendalam terkait kenakalan remaja. Terima kasih banyak teman-teman sekalian atas atensi dan partisipasi teman-teman dan kehadiran Anda pada kesempatan perkuliahan kali ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan boleh meninggalkan kelas. Demikian tadi cuplikan video pembelajaran mata kuliah kriminologi yang saya ampu pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.